kesimpulan yang disampaikan Pak Ahmad dari UNPAD bahwa Jawa Barat memiliki tantangan dan juga keuntungan dengan jumlah penduduk 50 juta, tapi juga agak menjadi tantangan untuk menaikkan IPM ya Pak. Diperlukan kolaborasi karena butuh anggaran yang tidak sedikit Pak untuk meningkatkan IPM dan juga tidak hanya dilihat dari tiga sektor, diperlukan keterkaitan dengan sektor lainnya untuk memacu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, misalnya sektor infrastruktur. Apa untuk Bapeda Jawa Barat sendiri gimana sih Pak? Tadi Pak Sekda juga sempat mengatakan bahwa diperlukan keterlibatan dari Bapeda untuk menggandeng pihak-pihak misalnya perkumpulan inisiatif untuk mensosialisasikan tentang hasil-hasil penelitian ini ke setiap kabupaten kota sehingga juga bisa selaras untuk melaksanakan apa ya analisis pertumbuhan dan program-program ke depan. Saya berikan kesempatan untuk Pak Yendro. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampurasun. Pertama, saya ada 4 poin aja biar cepat. Satu, masalah data. Kedua, bagaimana pengelolaan pembangunan. Yang ketiga, masalah pembiayaan. Dan keempat, masalah program. Ya. Terkait dengan data. Memang ke depan tadi sudah disampaikan oleh Bappenas, kita akan satu data semuanya, begitu ya. Satu data Indonesia, mudah-mudahan ini terjadi, bukan satu data di kementerian satu, di kementerian A1, satu masing-masing satu, nggak begitu ya. Tapi dalam dirangkai oleh, nanti di Bappenas dengan BPS. Ya. Nah tadi singkatnya di RPJP nasional, nanti semua sama dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, data yang digunakan 45 data yang disebut dengan indikator utama pembangunan, begitu ya. Nah sehingga analisisnya sama, pemerintah pusat akan lebih mudah mengevaluasi kabupaten kota, provinsi, begitu ya, sampai kepada tingkat nasional. Kalau sekarang masing-masing Pak, ya tadi masing-masing satu, kalau enggak masing-masing punya metadata sendiri, gitu, ya. Nah hal itu terjadi karena memang sejak reformasi ya Pak, masing-masing bergerak, pusat ke utara, provinsi ke timur, kabupaten kota, kumahamanehwe gitunya, kira-kira demikian. Tapi alhamdulillah setelah mungkin saya beberapa kali dengan Pak Menteri saya sampaikan bahwa termasuk Kemendagri, kalau nggak sama kita nggak akan maju-maju. Apalagi pengen ini visi Indonesia emas, mungkin nanti dapatnya perak perunggu nanti Pak ya. Tidak akan hat-trick lagi kayak Jawa Barat. Nah ternyata sekarang sudah mulai didengar. Satu kunci yang saya tangkap, yang saya apresiasi, yaitu sudah ngobrol antara Menteri Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri. Dulu mah itu Pak, tuh. Di Indonesia ini tuh ada dua pemerintahan seolah-olah. Satu yang ngurus APBN, satu yang ngurus APBD. Itu beda. Ya Pak ya, nah, ini orang-orang pusat ya. Yang ngurus APBN beliau ini ditambah Kemenq. Yang ngurus daerah hanya beliau. Kami manutnya hanya satu ini aja. Beliau ini tidak pernah dianut. Itu nggak akan ada pengaruhnya. Karena dari A sampai Z dievaluasi oleh Kemendagri. Kalau mau ngajak sinkron tidak akan terjadi. Sistem informasi yang digunakan untuk pembangunan dari pusat menggunakan Krishna. Kita menggunakan SIPD. Jadi mau disambungkan dia mau nyambung-nyambung, mau beres-beres. Itu satu ciri. Tapi sekarang sudah ngobrol antara dua menteri ini ya dengan surat edaran bersama bahwa Kemendagri sekarang sudah menyerahkan substantif rencana pembangunan diserahkan kepada Bappenas. Nah kami sudah dipandu Pak oleh Bappenas sejak awal kesepakatan itu menyusun RPJP. Alhamdulillah. Namun dulu mah GBHN lah kira-kira gitu ya. Di zaman Orde Baru GBHN-nya satu. Nah sekarang RPJP juga satu. Seolah-olah ya, tapi karena Undang-Undang 25 2004 yang masih menyatakan setiap pemerintah harus bikin RPJP, sehingga masing-masing bikin, tapi substansinya sudah inline Pak, gitu ya. Sama 45, 8 misi, 17 arah pembangunan, 45 indikator utama pembangunan. Itu sama semua. Nah itu satu ya, alhamdulillah mengasah data ini, insya Allah ke depan kita tidak akan pasti gitu, seperti itu, karena menilainya jadi gampang seperti itu. Yang kedua Pak, ya tapi tetap ya, satu data Indonesia itu kita dorong, kami juga terus dibina untuk satu data Jawa Barat, mudah-mudahan juga inline juga Pak ya. Itu ini. Nah yang kedua nih, Undang-Undang RPJP sudah keluar. Itulah arah pembangunan kita 2045, siap paling tidak 3 presiden kali ya. Pak Prabowo bisa 2 kali ini.
maksimal. Artinya kan masih ada kesempatan 2 kali. Jadi kalau misalnya yang satu-satunya kita kasih 3 presiden, kalau enggak 2 presiden kira-kira begitu. Itulah visi seorang visioner yang kemarin Pak Jokowi ya, bahwa pengen apa, optimis dan segala macam. Mungkin orang melihatnya nggak yakin segala macam, tapi harus begitu. Kalau enggak ya memang ini paling tidak kita mesti berupaya. Nah, kalau menurut saya Pak, itu tidak akan tercapai kalau Undang-Undang 23 tidak direvisi. Menurut saya Pak ya. Ya, karena itu yang saya alami Pak. Yang saya alami bahwa ini yang sedikit banyak yang harus coba kita perbaiki. Kira-kira begitu ya. Kenapa? Pertama, sistem pemerintahan otonomi daerah. Kabupaten Jawa Barat, 27 kabupaten kota Jawa Barat ya. Tadi disampaikan Bapak menghasilkan hasil akhir. Kita lihat ke dalamnya seperti apa begitu ya. Ini Jawa Barat. Saya nggak tahu kabupaten kota di provinsi lain ya. Dari 27 PAD rata-ratanya itu hanya di bawah 30%. PAD ya Pak ya. Jadi masih begini sama Bapak dan akinya kira-kira begitu. Sudah 20 tahun otonomi daerah. Itu yang maksud saya Undang-Undang 23 tentang otonomi daerah perlu coba kita evaluasi. Ada kieu wae yang mau beres-beres sementara provinsi sendiri punya keterbatasan. Kira-kira gitu ya Pak ya. Nah ini Undang-Undang 23 memberlakukan adanya pasal pemekaran dan penggabungan. Semangatnya adalah pemekaran. Masih dilematis di kita juga. Saya pikir betul juga kalau Kemendagri menahan moratorium ya Pak ya untuk pemekaran kabupaten kota meskipun ujung-ujung level provinsi ada. Tapi saya pikir ini di wilayah timur kita bisa menerima lah ya dari sisi politis, situasi keamanan segala macam. Nah, kita sudah mengusulkan 9 kan ya Pak ya dari provinsi Jawa Barat. Yang provinsi lain juga mungkin mengusulkan. Kita tidak pernah memikirkan penggabungan. Contoh untuk Ciamis yang sudah dibagi kepada Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, itu PAD-nya paling kecil di Jawa Barat. Hanya 10%, Pak. Itu Ciamis, induknya dari Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Anak-anaknya sudah di atas 20%. Dia hanya 10%. Ada gitu aja. Gitu ya. Yang katanya era otonomi daerah memang diberikan kesempatan kepada Bupati Wali Kota untuk penting. Tadi sedikit bisa bicara dengan Pak Nandang. Sekarang kampanye Bupati Wali Kota tidak ada yang mengarah bagaimana meningkatkan PAD. Dipencet kan itu ada juga PAD dengan sakit itu. Ditambah belanjanya tadi beliau-beliau menyatakan bahwa memang 40%, di atas 40% rata-rata adalah belanja pegawai. Belum pendidikan harus 20% dan segala macam. Sudah habis semuanya untuk pembangunan. Kira-kira gitu Pak. Ya, seperti itu. Nah itulah sistem pemerintahan menurut saya yang harus dibagi. Bagaimana dengan peran desa? Dengan peran desa yang sekarang punya kewenangan. Memang di Indonesia ada aneh ya Pak ya. Undang-Undang 23, Presiden, Gubernur, Bupati Wali Kota dipilih oleh rakyat. Muncullah Undang-Undang Desa, dipilih oleh rakyat. Cek kepala desa, orang mah tanggung jawabnya sama rakyat, lain sama bupati. Bisa begitu lah menurut tunjung si kepala desa ya Pak. Tapi kan alhamdulillah dia tetap agak nurut juga sama bupati gitu loh. Nah ini terlepas dari itu nantilah teman-teman di pusat memikirkan apakah desa ini masih seperti itu. Tapi saya lebih setuju memang peran desa ini yang perlu ditingkatkan. Sekarang tantangannya adalah kualitas kepala desa yang dipilih oleh rakyat. Ya, semua sekarang program masuk ke desa, ditambah pendamping-pendamping ya Pak. Satu program satu pendamping, ditambah dua rompi. Nah, di desa ini saya bilang kumpulin tuh rompi-rompi, pasti berbagai rompi banyak. Karena setiap program bikin rompi untuk pendampingnya, kira-kira gitu. Ini lagi musim seperti itu. Tetapi apakah efektif atau tidak, Pak? Dan ya, tolong dicek kan pelayanan masyarakat itu apakah lebih banyak memperbanyak desa atau memperbanyak kabupaten kota. Itu yang harus kita pikirin Pak depan ini. Ya, saya pikir nggak ada salah juga kalau pusat menahan moratorium ya pengembangan kabupaten kota. Nah, karena desa lebih mudah, tapi masalahnya kualitas dari aparat desa yang perlu kita tingkatkan. Masih banyak PR yang susah. Itu sistem pemerintahan ya Pak ya. Sisi lain pemerintah provinsi sebagai katanya kalau Undang-Undang 23 memang agak sulit kita masuk, sudah terjadi pembagian kewenangan. Akhirnya kita bantu dan hibah, tetapi di situ juga kita akhirnya habis untuk membangun yang level kita. Yang kedua adalah katanya sebagai GWPP ya Pak ya, seperti itu. Nah di situ juga sebetulnya batasannya juga tidak terlalu luas, hanya sebagai turbin wasdal aja, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian ya. Jadi tidak bisa juga masuk ke dapurnya kabupaten kota. Nah tapi faktanya kabupaten kota terus
meminta sama bapaknya, bahkan sama orang akinya gitu Pak ya, ke presiden seperti itu gitu ya. Itu yang saya kira perlu coba kita evaluasi dari sisi Undang-Undang 23 terkait juga kewenangan. Kewenangan ini sebetulnya sudah dipahami oleh Kemendagri. Ada hal-hal yang kurang pas, berbenturan juga dengan undang-undang sektoralnya. Cek undang-undang sektoral menang, cek undang-undang 23 itu menang. Nah, ini juga itulah Indonesia. Antar undang-undang memang terjadi perbenturan juga gitu, seperti itu. Yang akhirnya untuk membiayai sesuatu yang menurut kalau kita mengacu undang-undang sektoral itu boleh, tapi begitu kita evaluasi APBD ke Kemendagri, kata Kemendagri tidak bisa karena undang-undang 23 mah begitu bicarana tidak boleh. Contoh, rutilahu, rumah tidak layak huni yang cukup banyak. Itu kewenangannya kabupaten kota, cek undang-undang 23. Provinsi tidak boleh. Kira-kira gitu. Ya, tapi kan kita sebetulnya ini akhirnya kita mencoba bansos lah, hibah dan segala macam. Ya kali demikian. Nah, kebijakan-kebijakan dari pusat sedang kita tunggu nih, Pak, ya. Harapan kami meskipun visinya oke lah, patriotismenya oke, ya kita tentunya mendukung itu, ditambah kementerian juga gemoy apa ya. Tapi saya pikir gemoynya pasti kayak kungfu panda ya. Nah, gemoy tapi tendangannya dahsyat gitu kan, segala macamnya gitu. Iya, kungfu panda. Ada film kungfu panda ya, kan gendut gede gitu ya, tapi tendangannya dahsyat. Nah, itu yang berharap seperti itu begitu ya. Nah, dari mana kita tunggu kebijakan-kebijakannya? Seringkali egonya kementerian merepotkan pemerintah daerah. Mohon maaf Pak ya. Berawal dari kelembagaan. Sekarang lembaga banyak. Salah satu lembaga yang amanat betul khusus dari pusat, misalnya di Sorda. Kudu aya, dina undang-undangnya kudu aya dinas olahraga. Kependudukan juga sama. Jadi ego-ego itu yang akhirnya muncul. Nanti ditambah mungkin kebijakan. Di antaranya kebijakan masalah anggaran. Pendidikan menempelkan 20%. Kesehatan sebelumnya 10%. Kemudian sekarang infrastruktur pelayanan publik 40%. Kalau semua kementerian mematok persen, orang gajinya di mana atur sebanyak apa yang kayak semuanya gitu loh. Kemudian nanti begitu dievaluasi sudah tidak memenuhi kan, tidak memenuhi. Nanti padan makin kencang aja ya, kumaha deui Pak memang segitu gitu. Nah, ini tadi ada dari BPK ya. BPK Pak, beliau BPK. Kemarin sempat kita diskusi dengan BPK, mengevaluasi kabupaten kota, provinsi, keuangan dan segala macamnya gitu ya. Oke, saya bilang itu akan terjadi. Contoh, misalnya dana transfer dari pusat seringkali datangnya telat. Itu di bulan Desember. Pokoknya iya di bulan Desember. Terus saya kumaha ngelaksanakeun iraha pertanggungjawaban kumaha kata BPK melanggar dan segala hal yang geus lah kumaha Bapak we. Kira-kira begitu ya. Seperti itu, kasarnya demikian. Nah, saya tantang ke beliau waktu itu, Pak, mumpung mau ada pemerintahan baru, bisa nggak Bapak mengevaluasi dulu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan ke daerah supaya daerah tidak curhat teriweuh ke segala macamnya dan Bapak sudah tahu bagaimana kondisi di daerah ya mau Jawa Barat segala macam kayak begitu tetapi ternyata BPK tidak punya kewenangan untuk itu kalau di daerah inspektorat punya kewenangan itu ya sebagai APIP jadi setiap perencanaan pembangunan dievaluasi dulu oleh ini ya karena BPK independen tidak bisa tapi Bapak kalau misalnya nanti begitu pelaksanaan kebijakan dilaksanakan di daerah kemudian ada kurang-kurang lebih segala macamnya yang tong gitu-gitu teuing dan memang seperti itu sulit di daerah itu begitu ya. Kami sedang menunggu satu kepastian dari pusat. Di RPJMN tidak muncul, di RKPD dan APBD juga tidak muncul, tapi sudah dibahas untuk makan siang gratis, makanan bergizi gratis. Ya, total kebutuhannya sekitar 93 triliun, APBN sudah 71. Sisa nanti mana? Di daerah ke. Jawa Barat ke bagian berapa? 1 triliun. CF tak, Pak. Ini kan mau dipotong. Iya, pokoknya uang APBD provinsi harus melakukan 1 triliun rencana untuk tinggal menunggu surat menteri, apakah dari Badan Gizi atau biasanya harus dari Menteri Dalam Negeri. Karena kita akan manutnya sama Menteri Dalam Negeri. Hasil arahan dari Presiden. Kira-kira mana? Ini sedang kita tunggu 1 triliun. Atau BPKD lagi ngoreh-ngoreh di mana 1 triliun. Motongan TPP, gaji dan segala macam gitu ya. Saya tanya partai-partai, enggak Pak, aman kok dari APBN. Mana yang 93, 71 mampuannya ya.
APBN baru 71. Nah, sisanya dari mana? Daerah, Pak, seperti itu. Ini juga sedang kita dituntut pelayanan, susah lagi seperti itu, Pak. Tapi coba kita ini. Nah, oke, itu kemampuan kabupaten kota. Situasi kabupaten kota juga demikian. Saya sepakat. Harapan kami, nah sekarang, tadi ngobrol juga saya bilang, ini harus saya analisa. Logikanya, pilkada serempak ini akan lebih ramai. Ya. Apakah seramai yang kita bayangkan? Dan henteu sararepi, naon. Ya, bahkan UMKM itu di Jalan Suci, tukang konveksi, baheula geus nungguan. Ayeuna mah henteu, Pak. Nunjukin bendera kaos teh geus ada pengaruhnya. Dulu mah cuma 3 partai tapi ramainya heboh. Sekarang pilkada yang serempak ini enggak juga. Dampaknya tidak ada. Coba di sosmed, apa ramai? Henteu juga. Itu yang kita khawatirkan, kita akhirnya masyarakat memilih ya di malam terakhir kata Pak Nandang mah. Ya kumaha ininya malam terakhir untuk besok seperti itu. Itu yang menentukan. Seperti itu. Ini yang lebih parah, artinya politik Jawa Indonesia tidak akan lebih baik dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya begitu ya seperti itu. Baik, terkait dengan program ini juga memang akhirnya gini, tadi ya, RRS kita 8,9 tahun. Namun kita mau egois, itu ada kewenangan kabupaten kota. Urusan kabupaten kota, sok saya siapkan SMA SMK guru muridnya dari kabupaten kota. Jadi percuma saya nyiapkan tapi muridnya logikanya 8,9 berarti kan tidak ada murid ke SMK ya Pak ya. Nah, kira-kira gitu. Itu belum bicara kualitas, baru bicara kuantitas. Tapi kan kita tidak bisa diam juga pada prinsipnya bahwa masyarakat yang ada di Jawa Barat, di kabupaten kota adalah masyarakat Jawa Barat. Nah, kita bagaimana turun ke situ, ini yang di kewenangan ini Pak dalam negeri ya memang harus kita bicarakan. Saya kira dengan satu menteri udah bagus Pak, sekolah menengah dasar sama dasar menengah ya gitu. Itu mudah-mudahan sih digabungkan. Yang kedua masalah guru Pak, masalah guru SMA SMK. Kita ini sekitar 5.000 lebih ya, 5.000 lebih yang itu pun non ASN gitu ya seperti itu. Ya, betul, yang menolak segala macam. Itu masih PR buat kita, Pak. Ya. Sementara tenaga teknis kita juga memerlukan. Sehingga kalau ada jatah P3K, itu selalu pasti diserahkan 80% adalah untuk yang guru. Seperti itu. Nah, saya sempat Menteri Bappenas yang terlama menyampaikan bahwa kayaknya ini pendidikan menengah atas ini perlu diambil lagi oleh pemerintah pusat. Saya mau sepakat ya. Bukan soal kemampuan keuangannya juga, tetapi adalah pemerataan tadi guru Pak, gitu ya. Karena sekarang nggak kurang tertib lagi, jadi masing-masing seperti agak susah lah seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya Menteri baru ini kita lihat setelah di Akmilnya banyak, voting jadi push up terus begitu ya, dan hormat terus, baris berbaris dan kira-kira begitu. Nah itu yang kita lihat seperti itu ya, mudah-mudahan kebijakannya akan lebih pas untuk ke depan gitu ya. Kemudian sinkronisasi. Nah, Bappenas sudah bikin peta jalan pendidikan ya Pak. Peta jalan pendidikan sudah dibikin, peta jalan tenaga kerja juga sedang dibikin ya Pak ya. Kemudian semuanya peta jalan yang dari pusat, saya kira Pak harus disinkronis juga atau diperintahkan daerah untuk menurunkan itu. Kemudian nanti kita menurunkan kepada. Nah repotnya, bukan repot ya, tantangan buat kita di daerah Pak. Kalau Bapak sudah aman, kami yang belum aman. Saya sudah menyampaikan kepada KPU, ya, RPJMD teknokratis yang sudah sinkron dengan pusat untuk menjadi bahan debat. Bahan debatnya kan debat kita di November ya, tanggal 11, tanggal 17 sama 23 debatnya gubernur. Ya, kira-kira gitu. Saya titip yang Bapak sampaikan, sudah saya tipin Pak, masalah Jawa Barat adalah ini. Kita gali idenya mereka untuk menjelaskan ini, gitu ya. Tapi kan agak sulit, mereka pasti program yang janji langsung pada masyarakat, kira-kira gitu. Bahasa-bahasa yang kita gunakan, kalau tim suksesnya oke, mungkin bisa menyambungkan. Tapi kalau tidak, cuma kurang kan gitu. Itu yang kita susah. Tapi nggak apa-apa, nanti PR-nya Bapeda lah terakhir setelah terpilih, kita tuangkan dalam RPJMD-nya, itu paksa harus masuk ke situ, begitu ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi gitu. Saya intinya semua kinerja pembangunan akan lebih baik. Memang intinya kolaborasi. Paling tidak tuh kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sekarang sudah diawali dengan baik. RPJP sudah sinkron. Tidak ada lagi yang berbeda. Mual anu ngalir ngidul segala macam sudah terarah di situ. Itu satu. Yang kedua diturunkan nanti ke dalam RPJM.
ASN yang masih digodok ya Pak ya. Kemudian RPJMD juga nanti kita fasilitasi juga supaya sama. Itu satu itu. Yang kedua, Undang-Undang 23 untuk supaya dokumen perencanaan ini berjalan. Ya, Pak, kalau ini enggak diperkuat dengan ini. Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja, iya sudah ada. Tapi dengan menteri yang sekarang masing-masing lebih banyak, tidak berharap lagi atau jangan sampai begitu di level menteri masing-masing lagi. Faktanya sebetulnya demikian. Misalnya izin harusnya satu pintu di pusat tentu, tapi akhirnya malah nanti izin ke masalah AMDAL ke KL, ke LH, kementerian, kantornya ke sepeda. Begitu misalnya pembangunannya di kawasan perhutanan, kudu ke Kementerian Kehutanan. Kalau kemarin kan satu kantor, kira-kira gitu loh Pak. Nah, ini mudah-mudahan tidak menjadi repot buat para pengusaha kita ya seperti itu. Jadi masih PR yang kedua tadi Undang-Undang 23, yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja, turunannya di level menteri itu harus dikawasi supaya tetap menjadi satu. Dan masih banyak undang-undang lain yang memang eh, jangan sampai ujung-ujungnya duit kira-kira gitu ya. Seperti itu. Saya kira itu terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh.